Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kasus pornografi yang melibatkan anak-anak kembali terjadi. Kali ini aksi kekerasan seksual terhadap anak direkam dan kemudian menjadi sebuah konten pornografi untuk disebarkan oleh jaringan internasional. Polri telah membongkar kasus ini dan menangkap sejumlah tersangka, dan kita tentu harapkan akan terus mendalami kasus ini agar tidak kembali terjadi. Lalu pemirsa, apa saja data dan faktanya serta bagaimana kita harus mewaspadai tindak kekerasan seksual terhadap anak? Kita simak informasinya berikut ini pemirsa. Kami berikan judul bahwa bongkar pornografi anak jaringan internasional. Bagaimana sebetulnya kronologi awal dibongkarnya adanya jaringan internasional ini? Kita lihat dalam infografis berikutnya bahwa Polri pada tahun 2023 bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal atau kita sering sebut sebagai FBI Amerika Serikat dalam sebuah satuan tugas, yakni Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak atau Satgas Perlindungan Anak yang digagas oleh FBI. Dan pada saat itu pemirsa, Satgas ini menemukan adanya penyebaran konten pornografi. Tapi bukan pornografi yang diperankan oleh orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak. Para pelaku pun telah membentuk jejaring internasional dan mereka ini sudah masuk ke Indonesia. Bahkan sejauh ini juga sudah melibatkan anak-anak Indonesia dan ditemukan terdapat sebanyak 8 korban anak yang berusia 12 sampai dengan 16 tahun. Semuanya ini adalah laki-laki. Polisi pun melakukan identifikasi melalui temuan-temuan video dan juga mencari korban. Kemudian ditemukanlah, maksud kami mencari pelaku juga pemirsa, dan ditemukanlah salah satu pelaku berinisial HS yang kemudian ditangkap di Kedaung, Tangerang, Banten oleh jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sampai anak-anak ini bisa terlibat dalam pembuatan konten pornografi? Para pelaku ternyata melakukan kekerasan seksual terhadap anak untuk kemudian didokumentasikan dengan modus child grooming. Kita lihat modusnya berikut ini pemirsa, bahwa child grooming ini diketahui merupakan sebuah metode atau cara psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan korban terlebih dahulu supaya nantinya pelaku bisa leluasa melakukan tindak kejahatan terhadap korban. Caranya adalah dengan memberikan iming-iming berupa hadiah atau dengan melalui game online. Ini ada istilah seperti skin atau gift berupa fitur-fitur yang bisa didapatkan oleh seorang user game online ini supaya ia bisa bermain secara lebih jago begitu. Tentunya hal ini menjadi begitu menggiurkan ya bagi anak-anak yang mungkin tidak memiliki banyak uang bisa membeli gift atau skin tersebut. Dan selain itu, setelah ada kepercayaan sudah diberikan janji dan juga hadiah di game online ini, pelaku pun mengajak para korban untuk bertemu secara tatap muka. Bahkan polisi juga menyebutkan sudah ada pelaku yang bertemu dengan pihak keluarga korban. Dan saat bertemu inilah pelaku mengajak korban untuk pergi ke sebuah penginapan. Diduga di penginapan inilah dilakukan kekerasan seksual terhadap anak dan juga dilakukan produksi konten pornografi. Sejak para pelaku beroperasi pada tahun 2022, pemirsa, kita lihat di sini sudah ada produksi konten yang mencapai lebih dari 1.000 foto dan hampir 4.000 video, atau tepatnya 1.245 foto dan 3.870 video. Konten-konten ini kemudian dijual pemirsa bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, karena ini sudah membentuk sebuah jaringan internasional. Harganya sendiri pemirsa ini dipatok dengan harga 50 sampai 100 dolar Amerika Serikat per video untuk di luar negeri, dan di dalam negeri dijual seharga 100.000 hingga 300.000 rupiah per video untuk di dalam negeri. Dan untuk penjualan di dalam negeri menurut polisi atau penyebarannya dilakukan menggunakan aplikasi Telegram. Kemudian bagaimana dengan para tersangka? Menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa sudah ditangkap sebanyak 5 orang tersangka. 5 orang tersangka ini mereka sudah ditahan juga pemirsa, dan kita lihat apa saja yang dilakukan atau peran-perannya. Jadi bukan hanya para tersangka yang ada di Indonesia tapi juga ada 3 orang tersangka di Amerika Serikat. Untuk yang berada di Indonesia, keterlibatan atau perannya ini ada yang sebagai pemeran film atau video pornografi, kemudian ada pula yang menyediakan fasilitas untuk memproduksi konten, dan juga ada yang merekamnya.
Para pelaku kemudian dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Pornografi, Perlindungan Anak, ITE, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga Undang-Undang Pemberantasan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena kemudian kalau hal ini dilanjutkan bisa mengarah pada perdagangan orang atau perdagangan anak. Inilah yang kemudian ditakutkan pemirsa. Dan para tersangka ini diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lalu apa yang menjadi langkah antisipasi selanjutnya yang kemudian dilakukan oleh polisi? Pertama adalah bekerja sama dengan pihak Kominfo untuk men-take down atau menurunkan konten-konten pornografi tersebut dari jejaring maya. Selain itu, untuk tindak lanjut penanganan pada para korban pemirsa juga dilakukan penanganan atau terapi untuk mengatasi trauma yang dirasakan oleh para korban. Dalam hal ini adalah melibatkan Dinas PPA untuk para korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.